Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nini Alfianika MPD selaku tutor bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan pencipta alam. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 0484385516 dari program studi S1 Manajemen dari UPBJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan yang mengenai COVID-19. Penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Di awal tahun 2020, akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis kesehatan global, sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, menyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona itu tersendiri yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa ciri-ciri awal corona: hidung beringus, sakit kepala, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona tersebut. Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya, namun ada beberapa upaya untuk dilakukan dalam meredakan gejala infeksi virus corona tersebut. Contohnya ialah minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas dan membentuk meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Ketiga, perbanyak istirahat. Dan keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melakukan vaksinasi. Selain itu, beberapa cara bisa dilakukan guna mengurangi risiko terjangkit virus tersebut. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melakukan vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi risiko terjangkit virus tersebut. Salah satunya, 1. Sering-seringlah mencuci tangan dan mencuci kaki sehabis dari luar selama 20 detik hingga bersih. Kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dari orang yang sakit. Keempat, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan atau yang sering dipegang. Kelima, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu kepada tempatnya dan cuci tangan hingga bersih. Terakhir, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Selain itu, ada dampak dari virus COVID-19 di Indonesia. Salah satunya, 1. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Kedua, jemaah Indonesia yang berangkat umroh itu batal. Ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Keempat, merusak tatanan ekonomi Indonesia. Kelima, impor barang menjadi terlambat. Hingga saat ini, per 3 November 2022, sudah tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.030.000, kasus
kasus dengan angka kematian sebesar 145.828 kasus. Demikian penjelasan saya tentang virus COVID-19 ini. Hingga saat ini, per 3 November 2022, sudah tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.030.000 kasus dengan angka kematian sebesar 145.828 kasus. Demikian. Sekian uraian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.